Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 646A27 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai mockup aplikasi pesan biji kopi online, Biji Kopi. Dalam kelompok 3 sendiri terdiri dari Muhammad Azam Fahrizal, Aldi Alfiandi, Azrul Maulana, Muhammad Surya Azi, Ardel Jahid Makarim, dan Rizal Ramadan. Latar belakang perkebunan termasuk kopi dan tanaman perkebunan lainnya, memiliki nilai ekonomi yang cukup besar sehingga berkontribusi terhadap kemampuan negara dalam menerima mata uang asing. Di Indonesia, kopi tidak hanya menjadi sumber devisa negara, tetapi juga memungkinkan lebih dari 1,5 juta petani kopi memperoleh penghasilan. Ada 444 manfaat kesehatan yang penting. Di antaranya adalah pengurangan risiko diabetes, meningkatkan daya tahan tubuh, meredakan sakit kepala, dan kemampuan bernafas. Persaingan pasar kopi di Indonesia semakin ketat dengan banyaknya produksi kopi yang beredar di pasaran. Pasalnya, kopi merupakan minuman ringan yang paling banyak dikonsumsi. Badan Pusat Statistik merilis statistik pada tahun 2000 yang menunjukkan bahwa kopi instan rata-rata dikonsumsi 12,5 gram per minggu di Indonesia, sedangkan teh hanya dikonsumsi 11,2 gram setiap minggunya yang berjumlah 4 orang. Berdasarkan data statistik, kopi paling banyak dikonsumsi dibandingkan bahan minuman lainnya, seperti coklat instan, coklat bubuk, dan sirup. Budidaya kopi di Indonesia meningkat menjadi 4.444 dalam 8 tahun. Dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 4,73%, Indonesia merupakan negara penghasil kopi terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Dari total produksi tersebut, sekitar 67% kopi diekspor dan 33% sisanya untuk dikonsumsi di dalam negeri. Berdasarkan hasil survei dari LPM UI tahun 1989, konsumsi di tanah air sebesar 500 gram per orang per tahun. Saat ini, para pengusaha kopi memperkirakan konsumsi kopi di Indonesia sudah mencapai 800 gram per orang per tahun. Akibatnya, peningkatan konsumsi kopi selama 20 tahun adalah 300 gram per 444 orang per tahun. Dilihat dari data tersebut, kegiatan jual beli kopi di Indonesia sangatlah besar. Oleh karena itu, untuk mempermudah kegiatan jual beli kopi ini, kami berencana untuk membuat mock-up mengenai aplikasi pesan biji kopi online, yakni Biji Kopi. Dengan adanya aplikasi Biji Kopi ini, kami berharap kegiatan jual beli kopi dapat dilakukan dengan tanpa adanya hambatan, dan juga pembelian biji kopi dapat dilakukan dengan mudah baik bagi pemilik kedai kopi atau coffee shop ataupun ibu rumah tangga yang ingin menyediakan kopi untuk di rumahnya. Di sini ada opsi pengembangan. Untuk pengembangan bisnis kopi terdapat beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama, diversifikasi produk. Selain kopi bubuk dan biji, pertimbangkan untuk menawarkan variasi lain seperti kopi siap minum, dingin, cold brew, kopi organik, atau kopi spesial dari daerah tertentu. Yang kedua, jangkauan pasar. Perluas jangkauan pasar melalui penjualan online atau kerjasama dengan toko-toko lokal untuk mencapai lebih banyak konsumen. Yang ketiga, branding dan marketing. Fokus pada branding yang kuat dan strategi pemasaran yang efektif melalui media sosial dan ulasan pelanggan atau kampanye promosi. Yang keempat ada kualitas produk. Pastikan kualitas biji kopi tetap tinggi dengan mempertimbangkan sumber bahan baku yang baik dan proses roasting yang tepat. Yang kelima ada edukasi konsumen. Sosialisasikan tentang berbagai jenis kopi,
proses pemanggangan dan cara menyeduh yang benar untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan mengembangkan pasar. Yang keenam ada inovasi produk, terus berinovasi dengan menciptakan produk baru untuk menyesuaikan dengan tren pasar seperti kemasan ramah lingkungan atau varian rasa yang unik. Yang ketujuh ada kemitraan strategis. Pertimbangkan untuk bermitra dengan restoran atau kafe yang dapat menggunakan produk biji kopi untuk meningkatkan penjualan mereka. Yang kedelapan ada pengembangan komunitas. Bangun komunitas penggemar kopi melalui acara, kursus, atau kegiatan lainnya untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Dan yang kesembilan ada analisis pasar. Lakukan analisis pasar secara teratur untuk memahami tren konsumen dan persaingan dalam industri kopi. Yang ke-10, lisensi dan sertifikasi. Pastikan biji kopi memenuhi semua persyaratan hukum dan regulasi terkait dengan produksi dan penjualan produk kopi. Dengan menggabungkan beberapa strategi, dapat mengembangkan bisnis kopi dengan Baik, sekarang kita akan membahas manfaat program. Program aplikasi untuk biji kopi dapat memberikan manfaat yang signifikan baik bagi produsen kopi, pedagang, maupun konsumen. Berikut beberapa manfaat utamanya. Yang pertama, manajemen stok yang efisien. Aplikasi dapat membantu produsen atau distributor kopi untuk mengelola stok dengan lebih efisien. Kalau yang kedua, pelacakan jejak produk. Program aplikasi ini bisa digunakan untuk melacak jejak biji kopi dari asal-usulnya. Hal ini membantu dalam memastikan kualitas dan keberlanjutan rantai pasok kopi. Lalu yang ketiga, informasi tentang varietas dan proses. Aplikasi dapat menyediakan informasi mendetail tentang varietas biji kopi, proses pengolahan, dan karakteristik rasa yang memungkinkan para pemanggang atau barista untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam proses roasting dan penyeduhan. Lalu yang keempat, pengelolaan kualitas dan uji coba. Produsen kopi dapat menggunakan aplikasi untuk mengelola uji coba kualitas dan perubahan proses produksi dengan lebih terstruktur. Lalu selanjutnya ada pelaporan dan analisis. Aplikasi dapat menghasilkan laporan tentang berbagai aspek bisnis kopi, termasuk penjualan, inventaris, biaya produksi, dan lalu selanjutnya ada interaksi dengan konsumen. Beberapa aplikasi kopi memungkinkan produsen untuk berinteraksi langsung dengan konsumen, termasuk dengan aplikasi yang kami bahas ini. Lalu selanjutnya ada keterjangkauan dan kemudahan. Dengan adanya aplikasi, informasi seputar kopi dapat diakses dengan lebih mudah dan cepat oleh para stakeholder terkait, mulai dari produsen hingga konsumen akhir. Lalu selanjutnya yang terakhir ada peningkatan keberlanjutan. Aplikasi dapat membantu dalam mempromosikan praktik-praktik pertanian berkelanjutan dan etika yang baik dalam rantai pasok kopi. Berikut saya akan menjelaskan tentang sejarah kopi. Salah satu komoditas hasil perkebunan yang paling penting dalam perdagangan global adalah kopi. Komoditas ini telah menemani dan menghiasi sejarah manusia sejak lama, melintasi batas negara dan waktu. Kopi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat sejak ditemukan secara tidak sengaja. Banyak orang di negara berkembang menjadikan industri pengolahan kopi sebagai sumber penghidupan. Selain itu, kopi adalah minuman kedua yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia, hanya diikuti oleh air mineral. Tidak ada informasi akurat mengenai kapan dan siapa yang menemukan tanaman kopi. Namun, berdasarkan berbagai literatur yang telah tercatat menunjukkan bahwa tanaman kopi berasal dari daerah kuno Abyssinia yang sekarang disebut Ethiopia. Kopi mulai populer di Eropa pada abad ke-15. Orang-orang Eropa pertama kali membeli kopi dari para pedagang Arab. Lalu orang-orang Eropa berhasil menanam dan membudidayakan tanaman tersebut di Asia dan Amerika. Sejak saat itu, kopi menjadi komoditas yang sangat populer di seluruh dunia. Bahkan, sempat menjadi komoditas kedua terbesar yang diperdagangkan secara global setelah minyak bumi. Berikut ini
penelitian terdahulu mengenai pesan biji kopi secara online. Kegiatan seorang pengusaha dalam memasarkan produknya sekarang dapat dipermudah karena sudah adanya internet sebagai sarana untuk jual beli secara online. The Food Coffee ini adalah kedai kopi yang menjual berbagai macam jenis kopi dari sumber tunggal. The Food Coffee ini menggunakan metode penjualan lama yang membuat kurang efektif dalam mempromosikan produk sehingga kurang maksimal dalam melakukan pemasaran produk. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, metode sistem informasi SDLC ini digunakan untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkannya. Sebuah situs web yang dibuat sebagai hasil dari penelitian memiliki kemampuan untuk membantu The Food Coffee memasarkan produk kopinya. Selain itu, dapat meningkatkan penjualan The Food Coffee karena akan menjadi lebih mudah untuk menjual biji kopi secara online, luas wilayah penjualan, dan meningkatkan omset. Berdasarkan perolehan penelitian yang didapat dari analisa, website ini diharapkan dapat berjalan dengan sesuai seperti yang dikehendaki. Berikut ini merupakan hasil perencanaan yang dibuat berdasarkan penelitian dan analisa yang sudah dilakukan. Yang pertama, proses pembelian biji kopi pada The Food Coffee dapat dilakukan dengan mudah. Yang kedua, pelanggan dapat melihat stok kopi tanpa mendatangi toko fisik. Yang ketiga, pembelian dari pelanggan yang berasal dari luar kota tetap dapat dilakukan. Yang keempat, pelanggan The Food Coffee semakin meningkat. Dan yang terakhir, pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui transfer. Selanjutnya ada perancangan desain produk. Yang pertama ada tampilan menu. Pada tampilan menu ini terdapat 5 kategori, yaitu ada biji kopi, ada powder, ada sirup, ada cold brew, dan terakhir ada alat. Kita bisa memilih menu manapun yang ingin kita order. Selanjutnya ada tampilan menu Arabica. Kita bisa memilih 5 varian rasa pada kopi Arabica ini, ya seperti gambar di samping, ada Aceh Gayo, Bali Kintamani, Flores Manggarai, Mandailing, dan Puntang. Selanjutnya ada tampilan menu Robusta. Kita bisa menggeser pada menu tersebut dan itu ada 5 varian kopi rasa pada kopi Robusta, yaitu ada Aceh Gayo, Dampit, Lampung, Temanggung, dan Toraja. Selanjutnya tampilan takaran dan proses pembuatan kopi. Kita bisa memilih ukuran biji kopi yang kita inginkan, seperti gambar di samping ada 100 gram, 250 gram, dan 500 gram. Dan kita dapat memilih pilihan proses pembuatan kopi, dan di situ terdapat 2 pilihan, yaitu ada biji kopi dan giling. Selanjutnya ada tampilan metode pembayaran. Setelah memesan barang yang ingin kita beli, kita dapat memilih metode pembayaran di berbagai platform tersebut seperti gambar di samping, ada BCA, Dana, Mandiri, dan OVO. Sebelum melakukan pembayaran, kita harus memasukkan alamat dan tempat tinggal kita. Dan tampilan terakhir yaitu ada tampilan penyelesaian. Setelah kita menyelesaikan pembelian, kita dapat kembali kepada menu utama. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh saya. Dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi pesan biji kopi online membawa transformasi signifikan dalam industri kopi. Kemunculan teknologi ini tidak hanya mempermudah akses konsumen untuk mendapatkan biji kopi berkualitas dari berbagai belahan dunia, tetapi juga mengubah cara produsen berinteraksi dengan pasar. Aplikasi ini memberikan keuntungan dalam hal kemudahan transaksi, peningkatan transparansi, dan kesempatan untuk eksplorasi rasa yang lebih luas bagi para penggemar kopi. Selain itu, platform ini mendukung inklusi bagi petani kecil dan produsen lokal dengan memfasilitasi akses langsung ke pasar global, sehingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di daerah penghasil kopi
Aplikasi pesan biji kopi online memiliki potensi besar untuk terus mengembangkan industri kopi secara berkelanjutan sambil memenuhi ekspektasi konsumen akan kualitas dan keberagaman produk kopi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.